Shalom aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera yang dari sorga melimpahi saudara-saudara. 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman, memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirimkan surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Berharga di mata Allah. Saudara, kadang kita sering menganggap remeh orang. Kita sering, walaupun dalam hati, kita merendahkan orang. Kita sering menganggap orang itu tidak berarti. Oleh karena orang itu di mata kita tidak dapat memberikan keuntungan apa-apa. Mereka yang tidak berarti itu, yang kita anggap remeh itu, kita masukkan sebagai bagian yang tidak penting dalam kehidupan. Dalam bahasa kita adalah orang yang ngerepoti. Dan kita menganggap uang membuat seseorang itu berharga atau biasa. Padahal saudara, firman Allah sendiri katakan di dalam Galatia 2 ayat yang ke-6, dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Jelas saudara, Allah tidak memandang muka. Di hadapan Allah semua sama-sama ciptaan, sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi oleh karena dosa semuanya menjadi rusak, dan hanya Yesus Kristus yang dapat memulihkan gambar dan rupa Allah itu. Allah tidak memandang muka. Namun, mengapa banyak orang yang mengaku milik Allah justru orang yang pertama yang paling memandang muka di dalam hidupnya? Nas hari ini saudara menampilkan sejumlah tokoh dari berbagai kalangan. Ada pelayan perempuan Israel yang bekerja pada istri seorang pembesar Aram, Naaman. Di mata manusia saudara, apa sih artinya seorang budak? Sudah budak, perempuan lagi, bahkan dikatakan masih gadis lagi, artinya masih kecil, dan menjadi budak tawanan di negeri orang. Apa sih artinya itu? Di hadapan manusia tidak ada artinya. Umat Allah saja tidak mampu memberikan perlawanan dan melakukan apapun bagi bangsanya terhadap orang Syria, apalagi seorang budak tawanan. Di mata manusia sangat kecil, tidak berarti, bahkan mungkin tidak berguna. Namun ternyata tidak demikian di mata Allah. Karena perempuan ini, walaupun tawanan di negeri asing, dia tetap memelihara dan menjaga imannya. Walau ditawan di negeri orang, serta menjadi pelayan bagi musuh umat,
ia tetap memelihara imannya sehingga mampu menjadi alat anugerah Allah bagi Naaman tuannya. Dalam ayat yang ketiga dikatakan begini, saudara, nyonya, ini kata perempuan ini, si gadis ini, sekiranya Tuhan pergi menemui nabi yang tinggal di Samaria, pastilah nabi itu akan menyembuhkan Tuhan. Pastilah nabi itu akan menyembuhkan Tuhan. Saudara, ini adalah sebuah pernyataan yang keluar dari iman. Karena apabila Naaman ternyata tidak sembuh, maka bukan hanya nyawanya yang dipertaruhkan, tetapi juga bangsanya pun juga menjadi pertaruhan, saudara. Dan sebagai seorang panglima yang dihormati, tentunya Naaman ini sudah mencari berbagai pengobatan di seluruh pelosok negeri. Serta berbagai pengobatan yang canggih pun pasti sudah diupayakan. Karena dia seorang panglima perang yang sangat dihormati dan disegani. Nah, karena itu saudara, apabila perempuan ini tidak memiliki iman yang benar, maka dia pasti akan memilih untuk diam kok. Daripada berbicara dan kemudian nanti ternyata nggak sembuh, membahayakan hidupnya, membahayakan keluarganya, membahayakan bangsanya, pasti dia akan memilih untuk diam. Namun ternyata perempuan ini, walau kecil di mata manusia, walau nampak tidak berharga, walau nampak tidak berarti, walau disebut seorang di negeri orang, tetapi ternyata dia berharga di mata Allah. Allah memakai perempuan ini bukan karena status besar atau kecil, tapi karena perempuan ini berharga di mata Allah. Dan karena dia juga tahu berharga di mata Allah, dia bersedia dipakai menjadi alat Allah. Dengan berkata apa? Pastilah nabi itu akan menyembuhkan Tuhan. Saudara, kita acap kali terjebak memberlakukan ukuran dunia untuk menilai seseorang, atau juga menilai diri kita. Kita mengukur diri kita kecil, kita mengukur diri kita rendah, kita mengukur diri kita tidak berarti, tidak berharga, hanya karena materi, hanya karena kita tidak punya ini dan itu. Sebaliknya, ada orang yang juga menganggap dirinya sombong karena merasa memiliki segala sesuatu, memiliki materi. Tapi ingatlah saudara, Allah tidak memandang muka. Allah dapat dan mau memakai kita, baik yang nampak kecil maupun yang nampak besar, menjadi saluran berkat untuk orang lain. Yang penting adalah kesediaan diri dibentuk untuk dipakainya. Karena kita berharga, bukan apa yang kita punya, tapi karena Allah yang punya kita. Saya dan Bapak Ibu Saudara berharga bukan karena apa yang kita miliki, tetapi karena Yesus yang memiliki kita. Kalau kita memiliki segala sesuatu, biarlah keberhargaan kita pun juga pada Yesus. Sehingga kita dipakai hidup kita untuk memberitakan Injil, baik di dalam perkataan maupun perbuatan. Dan kalau kita mungkin secara materi kita tidak punya, ingatlah bahwa kita juga berharga di mata Allah. Karena itu biarlah kita dipakai hidup kita sebagai alat pemberitaan Injil, baik di dalam perkataan kita maupun di dalam perbuatan. Orang yang berharga di mata Allah akan memakai hidupnya sebagai alat pemberitaan Injil, sebagai alat pemberitaan kebenaran di dalam perkataan, di dalam perbuatannya, membuat orang mengenal Yesus. Itu orang yang berharga di mata Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, ampuni kami jikalau kami acap kali terjebak memberlakukan ukuran dunia untuk menilai seseorang atau juga untuk menilai diri kami. Kadang kami menganggap orang lain rendah
atau diri kami rendah, menganggap orang lain kecil atau diri kami kecil oleh karena apa yang kami punya. Tetapi hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa Engkau tidak memandang muka. Engkau dapat memakai setiap kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Oleh karena kami berharga bukan apa yang kami miliki, tetapi karena Allah yang memiliki kami. Dan orang yang berharga itu akan memakai hidupnya sebagai alat pemberitaan Injil, baik di dalam perkataan maupun perbuatan. Biarlah kami adalah orang yang berharga di mata Allah. Oleh karena kami memakai hati kami, memakai pikiran kami, memakai perkataan kami, memakai segala sesuatunya untuk membuat orang mengenal kebenaran. Sebaliknya, kami akan menjadi orang yang tidak berharga di mata-Mu apabila apa yang kami lakukan, yang kami katakan, yang kami pikirkan, yang kami perbuat itu membuat orang tidak mengenal Kristus, membuat orang bahkan mencaci Kristus, dan membuat orang jauh daripada Injil. Secara khusus Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam masa pemulihan. Bersyukur untuk Ibu Lim Haipo yang walaupun masih di Surabaya tapi kondisinya sudah makin baik. Tuhan kiranya terus menolong dan biarlah hatinya pun tetap setia dan melekat kepadamu. Demikian juga untuk Ibu Pris yang beberapa yang lalu Tuhan itu berangkat ke Malang bersama-sama untuk kemudian periksa, dan hari ini masih dalam tahap observasi. Tuhan kiranya menolong supaya hatinya pun juga terpaut dengan Engkau. Ibu Komang Sari juga dalam kesederhanaan imannya, biarlah imannya tidak pernah berubah. Sekali mengikuti Yesus, selamanya mengikuti Yesus. Bapak Basar Subagio Tuhan, biarlah imannya pun juga benar, bahwa iman itu timbul dari mendengar dan mendengar oleh karena Injil Yesus Kristus. Berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami ini, bahkan mereka yang juga dalam keadaan lemah tubuh, yang tidak hamba-Mu bawa dalam doa, tapi Engkau mengetahui. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka, Tuhan yang menolong, dan biarlah hatinya adalah hati yang terus setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.